Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaiska Bintang dengan NIM 122102018. Saya akan memaparkan materi tentang positivisme ala Auguste Comte. Sebelumnya, apakah itu positivisme? Apa sih yang dimaksud dengan positivisme? Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak segala hal yang berhubungan dengan metafisik. Jadi, positivisme menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme tidak mengenal spekulasi atau pemikiran diri sendiri, pendapat diri sendiri. Hal demikian itu semuanya harus berdasarkan dengan data empiris. Maka bisa dibilang positivisme adalah penyeimbang antara empirisme dan rasionalisme. Dalam buku Cours de Philosophie Positive, karya Auguste Comte, memaparkan bahwa pengertian positif adalah kebalikan dari sesuatu yang bersifat khayal atau bisa disebut nyata. Yang kedua, kebalikan dari yang tidak bermanfaat. Penafsiran sesuatu yang bermanfaat. 3. Kebalikan dari keraguan, yang berarti positivisme itu pasti. Sesuatu yang positif itu berarti sesuatu yang pasti. Positivisme mengajarkan bahwa kebenaran ialah sesuatu yang logis dan ada bukti empiris yang dapat terukur. Nah, jika sesuatu kebenaran masih bersifat abstrak, maka kebenaran itu masih belum bisa disebut sebagai kebenaran yang positif karena masih abstrak dan tidak ada bukti data empirisnya. Ada 3 tahap perkembangan pemikiran manusia menurut Auguste Comte. Yang pertama, tahap teologi atau fiktif. Pada tahap ini, manusia masih berpikir bahwasannya gejala alam itu terjadi atas kehendak dewa, atas perbuatan dewa. Seperti contohnya di mitologi Yunani. Ada dewa Poseidon atau dewa lautan. Pada masa dahulu, pada zaman Yunani kuno, para manusia masih berpikir bahwasannya jika ada badai yang di lautan, berarti itu adalah ulah dari dewa Poseidon. Atau mungkin di mitologi Nordik, ada dewa Thor yang mempunyai palu. Jika terjadi badai yang besar di lautan, itu berarti menurut mereka itu ulah dari dewa Thor yang menghancurkan sesuatu dengan palunya yang perkasa. Nah, yang kedua, ada tahap metafisik. Pada tahap metafisik, gejala alam menjadi penyebab sesuatu yang terjadi, seperti contoh longsor yang ada di gunung. Tetapi pada saat pemikiran metafisik, tahap metafisik ini masih abstrak dan masih ada yang percaya bahwa dewa-dewalah yang penyebabnya. Jadi kebenarannya masih belum bisa terukur karena keterbatasan pemikiran manusia pada saat itu. Dan yang ketiga, itu ada yang disebut dengan tahap positif. Nah, pada saat ini adalah puncak pengetahuan manusia. Segala gejala alam terjadi dari penyebab fenomena alam dan dapat diukur dan dapat diprediksi. Seperti contohnya, gempa terjadi karena gerak dua lempengan yang saling bergerak dan akhirnya menyebabkan gempa. Ada badan yang bisa mengukur dan memprediksi bahwasannya gempa akan terjadi. Contohnya di Indonesia ada BMKG dan lain sebagainya. Pada saat masa positif ini, masa tahap pemikiran positif ini, manusia mempunyai pengetahuan yang lebih maju dan bisa diukur dan bisa juga diprediksi ke depannya akan terjadi seperti apa. Tetapi perkembangan pemikiran manusia menurut Auguste Comte ini masih bisa diperdebatkan. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini masih bisa diperdebatkan. Bahkan filsafat positivisme ala Auguste Comte ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.